Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Panda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial bagaimana cara untuk mencetak resi pengiriman di printer Panda R58B generasi kedua ini, teman-teman. Jadi ini adalah printer Panda R58B generasi kedua. Ini adalah printer thermal, teman-teman ya. Tetapi bisa juga untuk menggunakan label atau stiker thermal. Nah, untuk pertama-tama printernya seperti ini, dia menggunakan baterai, teman-teman. Sebelum teman-teman memulai, saya pastikan dulu untuk teman-teman tidak memasang terbalik baterainya. Karena apa? Baterainya ini sekarang menggunakan yang seperti ini. Jadi ada kutub positif dengan kutub negatifnya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada kutub positifnya, harus disamakan dengan kutub positif di printernya ya, teman-teman ya. Jadi cara pemasangan seperti ini, tinggal diletakkan saja ya. Oke, nah sekarang untuk proses untuk pemasangan kertas atau labelnya. Nah, di video kali ini saya akan memulai dari menggunakan kertas thermal dulu ya. Ini kertas thermal dan ini adalah stiker thermalnya, teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya, teman-teman perhatikan di sini cara untuk bukanya seperti ini. Nah, untuk posisinya seperti ini, teman-teman. Tinggal diletakkan saja, tarik keluar sedikit, terus kita tutup. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, proses untuk pemasangan kertasnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan proses untuk melakukan self test. Nah, self test ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat apakah printer siap digunakan apa tidak. Kalau printer dalam ada masalah atau ada trouble, itu dia tidak bisa melakukan self test sampai dengan finish, teman-teman. Caranya bagaimana? Ini tombol power dengan tombol fit. Pada saat posisi printer mati ya, ditekan bersamaan sampai dengan printer mencetak. Nah, kalau misalnya printer bisa melakukan self test sampai dengan finish ya, itu berarti printer siap digunakan dan tidak ada masalah, teman-teman. Oke, self test finish ya, berarti printer tidak ada masalah, teman-teman. Nah, di bagian self test di sini juga teman-teman bisa melihat berbagai informasi ya, dari indikator baterai ini masih full ya, artinya. Terus untuk nama Bluetoothnya juga, teman-teman. Nama Bluetoothnya itu adalah RPP210A ED18, teman-teman. Oke. Nah, dengan pinnya itu 04 kali. Oke. Nah, sekarang untuk printernya seperti ini sudah siap untuk dipakai, teman-teman, tidak ada masalah. Nah, sekarang untuk mencetaknya saya akan menganjurkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Printer A. Nah, aplikasi Printer A ini kita rekomendasikan karena untuk pencetakannya itu sangat mudah, teman-teman ya. Dan juga satu hal lagi, untuk aplikasi Printer A ini aplikasi berbayar, teman-teman ya. Bisa dilakukan pembayaran per bulan, per 3 bulan, per tahun kalau nggak salah, ataupun pembelian putus, teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan menggunakan HP Android untuk mencetak resi pengiriman. Nah, untuk resi pengiriman ini saya akan membaginya menjadi dua, yaitu Tokopedia dan juga Shopee, teman-teman, di dalam satu video cara mencetaknya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita perlu pair Bluetoothnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk di Android pair Bluetooth itu biasanya 2 kali, teman-teman. Pertama di dalam menu Bluetooth di smartphone, yang kedua di dalam menu aplikasi, teman-teman, di dalam aplikasinya maksudnya. Jadi teman-teman perlu 2 step pair Bluetooth. Nah, sekarang kita buka dulu menu Bluetooth di smartphone. Buka. Nah, di sini akan terdetek, ini kan belum ada nih, terdetek RPP210A ED18. Ini adalah nama Bluetooth untuk printer ini, teman-teman. Kita pair, nanti dia akan minta pin. Nah, pinnya itu teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Pinnya itu 04 kali ya, BT pin. Kita masukin 1 2 3 4 ya. Oke kan. Nah, ketika kalau sudah tersimpan di bagian ini belum bisa dipakai ya printernya ya. Kita klik sampai bagaimanapun printer tidak akan merespon karena printer ini perlu aplikasi untuk mencetak. Nah, sekarang untuk pair di dalam menu Bluetooth di smartphone sudah selesai. Nah, sekarang kita akan ganti untuk pair di dalam aplikasi. Nah, untuk printer A ini, aplikasi seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa dapatkan printer A itu di Play Store, teman-teman. Tinggal masuk saja ke Play Store. Teman-teman ketikkan printer A. Nyambung ya. Printer A seperti ini, enter. Nah, yang ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi yang berbayar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek dulu. Dan juga untuk bagi teman-teman yang pengguna awal, itu dia mempunyai 20 hari masa trial, teman-teman. Jadi bisa digunakan dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah install, teman-teman bisa langsung buka. Ya, teman-teman, akan muncul pop-up layar langsung seperti ini, teman-teman. Nah, untuk di sini, atau saya keluar dulu deh halaman awalnya. Mungkin seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman, untuk di sini, teman-teman ya, teman-teman masuk ke bagian pengaturan setting.
Nah, di sini ada khusus untuk HP Xiaomi. Di sini tertera. Jadi kalau misalnya teman-teman HP-nya selain Xiaomi itu tidak ada masalah seperti ini. Tetapi ini khusus untuk HP Xiaomi, ada 2 izin yang harus diaktifkan, yaitu pop-up saat berjalan di latar belakang dengan tampil jendela pop-up, teman-teman. Ini hanya khusus untuk HP Xiaomi. Jadi untuk pertama-tama saya akan ikutin ya. Khusus untuk HP Xiaomi kita klik di sini, teman-teman. Ya, khusus untuk HP Xiaomi saja. Nah, setelah masuk ke aplikasi printer A-nya, teman-teman masuk ke perizinan lainnya. Nah, di sini jendela ini ya, 2 ini teman-teman harus aktifin. Pertamanya seperti ini, teman-teman. Ya, warna merah. Teman-teman selalu izinkan ya. Untuk 2 ini selalu pokoknya semuanya diizinkan lah. Nah, ketika sudah, teman-teman back ya, back lagi. Akan langsung kembali ke aplikasinya. Nah, di sini buat teman-teman untuk koneksinya, teman-teman pilih yang Bluetooth. Terus untuk printernya, teman-teman konekkan ke RPP 210A ED18 ya, teman-teman ya. Klik di sini. Terus ukuran printernya pilih yang 58 karena ini printernya printer 58, teman-teman. Terus untuk lebar cetaknya langsung otomatis 48. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada untuk HP ini settingannya untuk printer ini settingannya sudah selesai, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi untuk ininya. Ini khusus untuk HP Xiaomi ya, harus diaktifin 2 izin ini. Koneksi printernya Bluetooth, printernya RPP 210A ED18, ukuran printernya 58 dengan lebar cetak 48. Setelah itu teman-teman simpan. Ya. Nah, ketika sudah simpan seperti ini, teman-teman untuk pair di dalam aplikasinya sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita akan langsung untuk mencetak. Nah, untuk mencetak ini, teman-teman, untuk printer ini, khusus untuk printer ini kita mendevelop 2 sistem, teman-teman. Pertama receipt printer, yang kedua label printer. Nah, untuk pertama-tama di printer ini, teman-teman untuk defaultnya itu adalah receipt printer, teman-teman. Teman-teman bisa switch untuk menjadi label printer. Caranya bagaimana? Ini posisinya, ini masih di receipt printer ya, teman-teman ya. Kita buka, keluarkan kertasnya ya. Terus kita tutup printernya sambil masih nyala ya. Lampu statusnya akan menyala ya, merah. Nah, pada saat seperti itu, pada saat printer menyala dan tidak ada kertas, teman-teman tahan tombol fit ya sampai dia bunyi. Lepas. Nah, ketika sudah bunyi seperti ini, printer sudah berganti ke mode label ya. Kita buka. Nah, sekarang kita langsung pakai labelnya ya. Ini label thermal, teman-teman ya. Saya kasih lihat dulu. Nah, ini label thermal ya, teman-teman ya. Nah, label ini kita pasangkan, langsung tutup, dia akan mencetak. The printer type has been switched menjadi label printer ya, teman-teman ya. Nah, ini harus dilakukan, teman-teman. Ya, karena apa? Kalau untuk receipt printer itu kualitas cetak di thermalnya ini kan thermalnya kurang jelas. Jadi kita harus switch menjadi label printer. Oke. Nah, ini kita hapus robek. Nah, sekarang posisinya untuk komennya itu sudah atau sistemnya sudah berubah menjadi label printer. Nah, sekarang kita mencetak nih. Pertama saya akan mencetak melalui Shopee dulu, teman-teman. Ya. Kita buka Shopee menggunakan aplikasi ya. Oke, printernya standby. Oke, kita masuk ke toko saya. Kita ambil satu file ya. Kita ambil satu file untuk perlu dikirim ya. Lewatin dulu. Masuk ke bagian yang telah diproses saja supaya tidak double nanti pencetakannya. Nah, sekarang kita klik di sini ya. Scroll ke bawah, cetak label. Ya. Dia akan mengenerate filenya. Oke, tunggu. Nah, di sini karena kita pakai printer A, kita bisa langsung pilih yang gambar printer. Klik di sini, ganti servisnya menjadi printer A, ya. Terus kita cetak. Otomatis dia akan langsung melempar filenya ke aplikasi printer A. Nah, di sini teman-teman untuk barcode di sini itu saya anjurkan untuk diaktifin supaya nomor resi yang ini itu tercetak kembali di atas ya, atau misalnya biasanya ada barcode yang terlalu dempet, dia dicetak ulang ke atas menjadi lebih bagus. Nah, terus untuk di sini karena printer ini printer 58, teman-teman.
lebarnya cuma 5,8 cm. Kalau kita cetak seperti ini itu biasanya agak dempet. Saya akan contohkan yang saya cetak langsung. Klik di sini. Nah, hasilnya itu agak kecil. Terkadang agak susah dibaca. Sebentar. Oke. Nah, terkadang ini agak susah dibaca, ya. Nah, saya menganjurkan untuk teman-teman putar filenya menjadi landscape. Jadi cetakannya lebih besar. Bagaimana caranya? Ini cetak, ya, printer A. Nah, tampilannya kan seperti ini. Teman-teman ada beberapa informasi yang tidak tidak diperlukan. Itu teman-teman bisa buang ataupun teman-teman menggunakan fitur ini yang gerigi ini. Jadi kita klik ini, langsung dia akan langsung mutar. Jadi barcode yang sudah tidak perlu itu tidak akan dicetak lagi karena barcode ininya sudah tercetak di atas. Jadi hasilnya lebih maksimal. Kita langsung cetak. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, untuk hasil kualitas cetakannya itu sangat tajam ya teman-teman ya. Walaupun ini printernya kecil, tetapi teman-teman harus ganti ke switch modenya ke label printer dulu ya. Kalau masih receipt printer itu hasilnya kurang jelas. Oke, nah seperti ini. Saya akan berusaha untuk tutup ya. Dari Shopee nomor serinya seperti ini ya. Barangnya juga nama produknya juga jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk barcode-nya juga di sini tercetak ulang di sini. Nah, ini akan kita simpan untuk Untuk kita tes. Nah, nanti percuma teman-teman kalau misalnya kita udah cetak seperti ini, menggunakan printer seperti ini, tetapi barcode-nya itu tidak terbaca oleh barcode scanner ya teman-teman ya. Nah, ini yang Shopee kita akan simpan dulu ya. Kita akan letakkan di sini, jepit di sini ya. Ini awaskan biar tidak tertukar. Nah, sekarang untuk Shopee-nya kan sudah selesai. Nah, sekarang untuk video cara untuk di Tokopedia. Sekarang kita keluar dari Shopee-nya, kita masuk ke Tokopedia sellernya. Ya. Tokopedia seller, teman-teman masuk ke bagian pesanan, ya. Terus cek bagian siap dikirim, kita ambil yang random saja yang sudah tercetak ya. Saya coba ambil mungkin ini ya. Kita cek dulu. Ya, ini sudah dicetak. Cetak label. Nah, di sini teman-teman untuk ukuran kertasnya teman-teman pastikan untuk ganti ke A6 teman-teman. Terus untuk info tambahannya produknya dimunculkan ya. Seperti ini, produknya dicentang teman-teman. Oke, supaya tercetak. Nah, setelah itu kita langsung cetak label. Sama lempar filenya itu menggunakan atau di filenya itu dicetak menggunakan printer A ya. Send ke sana. Nah, di sini teman-teman sama dia untuk cetak potret itu juga hasilnya agak kecil. Jadi saya sarankan untuk diputar landscape saja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung putar menggunakan gerigi ini. Dia akan langsung menjadi landscape teman-teman ya, secara sistem. Nah, setelah itu teman-teman kita langsung pilih cetak saja ya. Nah, ini seperti Tokopedia untuk barcode-nya itu dia untuk di sininya karena dia terlalu dempet itu cetakannya jadi nyatu teman-teman. Tetapi kita sudah print out di luar ke atas untuk menjadi lebih gampang terbacanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dari Tokopedia, nama barangnya juga jelas ya, 33A. Ya, nanti ini tinggal dibuka, tinggal ditempel aja teman-teman ke paketnya. Nah, sekarang kita akan ngetes nih untuk scannernya itu untuk barcode ininya yang kita cetak itu bisa nggak terbaca oleh barcode scanner teman-teman. Oke, nah, ini kita sudah siapin untuk notepad teman-teman ya. Untuk di notepad untuk kita akan coba untuk scan. Nah, saya menggunakan barcode Panda PRJ BT881D. Ini untuk tipe yang wireless 1D teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk Shopee dulu sebentar. Nah, ini Shopee ya. Shopee yang landscape dengan yang portrait seharusnya sih sama aja sih. Cuma saya akan tunjukkan ininya. Nah, ini sama untuk Shopee. Saya akan coba untuk tes scan. Oke. Nah, sekarang saya akan tes untuk yang mode landscape ya. Mode landscape juga terbaca ya, jadi Shopee aman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk di Tokopedia ya. Tokopedia yang tadi. Nah, sekarang saya akan coba untuk scan.
ya. Lancar juga T7V3 teman-teman ya. Oke. Jadi untuk di sini untuk kedua resi ini itu aman teman-teman ya untuk pencetakan di printer Panda PRJ R58B generasi kedua ini teman-teman.